Ya, kembali lagi di Indo Soccer. Kali ini aku ingin mempreview pertandingan yang boleh dikatakan cukup big match yang akan bermain pada hari Minggu ini, tanggal 17 Oktober pukul 18.15, yang mempertemukan yang saya boleh bilang ini big match ya, antara Persija Jakarta menjamu Arema Malang. Oke, sebelum kita membahas atau mempreview tim dari Persija dan Arema, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk kalian yang sudah subscribe saya channel ini ya, yang sudah berhasil mencapai 100, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa semakin maju juga untuk memberikan kalian informasi-informasi ya untuk tim-tim yang akan saya preview gitu ya. Dan kembali lagi saya pengen sedikit memberikan ucapan syukur ya dalam bentuk berkata-kata nih buat kalian yang sudah subscribe. Hingga sekarang ada 103 subscriber saya. Jadilah untuk kalian menjadi bukti atau apa ya, boleh dibilang pahlawan lah ya, atau apa ya, yang benar-benar melihat channel ini tuh yang dari subscribernya kecil sedikit hingga mungkin suatu saat bisa berkembang lebih banyak lagi subscribe-nya. Dan kalian yang sudah subscribe ini di awal-awal channel ini, yang sementara ini ya sudah sampai 103 subscriber ya, itulah kalau boleh dibilang kalian juga, kalau sampai channel ini bisa besar ya, Anda lah saksi-saksi mata dari channel ini, dari subscriber terkecil hingga suatu saat mungkin bisa besar ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk para subscriber saya yang sekarang ini sudah mencapai 103 subscriber. Thank you banget ya. Dan memang channel ini saya buat untuk mempreview tim-tim ya, sesuai dari data. Dan kali ini memang saya ingin membahas pertandingan yang cukup big match juga, yang akan bermain nanti antara Persija melawan Arema. Dan memang banyak pertandingan lainnya ya yang bermain, tapi karena banyak kejutan, saya lihat di pertandingan setelah seminggu ini kan libur ya, Liga 1, banyak sekali tim kejutan yang akhirnya bisa membuat kejutan lah intinya di pertandingan kemarin ya. Jadi kali ini aku mau mempreview dan memprediksi skor dari pertandingan Persija melawan Arema. Oke, dan pertandingan ini bermain di Stadion Manahan Solo. Kalau dari data saya itu bermain di Stadion Manahan Solo. Oke. Lalu kita lihat dulu, Persija sekarang di peringkat keempat dan Arema peringkat ke-6. Jadi boleh dibilang ini adalah perebutan atau gengsi untuk klub-klub yang sekarang berada di papan atas ya, karena Persija dan Arema hanya terpaut 2 klasemen aja gitu ya. Karena di peringkat 5 ada Persib Bandung yang kemungkinan ini masih lagi main lawan Bayangkara ya, sementara Persib unggul 0-2, tapi nggak tahu nih sampai full tim berapa ya. Oke, kita bahas dulu dari Persija Jakarta. Persija Jakarta dari 6 kali bermain sudah mencetak 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan belum pernah terkalahkan alias 0 kalahannya. Lalu dari 6 pertandingan mampu mencetak 7 gol dan kemasukan 5 gol. Jadi agregatnya plus 2 ya. Lalu poinnya 10. Itu dari Persija. Oke, jadi kalau dari kita simpulkan dari datanya Persija, memang dari 6 pertandingan yang hanya kemasukan yang berhasil mencetak 7 gol, tandanya memang di lini depannya ya sudah standar lah ya, pada umumnya sudah standar gitu. Untuk standarnya dalam arti kata ya untuk menang maupun imbang, intinya itu. Karena memang kita lihat dari datanya nggak bisa bohong bahwa Persija 4 kali imbang ya. Walaupun kita belum lebih dalam lagi membahasnya, tapi dari data ini memang dengan jumlah golnya hanya 7 dari 6 pertandingan, yaitu tandanya memang power untuk mencetak kemenangan dari Persija ini sedikit kurang, belum terlalu punya power ya untuk mencetak kemenangan, karena jumlah golnya ini per laga rata-rata 1 ya, itu Persija. Lalu kemasukannya 5 gol dalam 6 pertandingan, berarti rata-rata nggak mencapai 1 ya kemasukan golnya. Jadi boleh dibilang pertahanan dari Persija juga cukup baik lah ya, karena di rata-rata belum mencapai 1. Oke, kita akan bahas dari 3 match terakhir Persija Jakarta. Bagaimana? Kita lihat dulu datanya. Persija Jakarta dalam 3 pertandingan terakhir sebelum melawan Arema hari ini, itu kemarin Persija menang lawan Persiraja Banda Aceh 1-0
ya. Persija menang 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Lalu imbang lawan Persita Tangerang 1-1, dan Persija akhirnya di pertandingan ketiga ini menang 2-1 atas Persela Lamongan. Ya, jadi dari 3 match terakhir Persija mampu mengantongi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dan dari 3 pertandingan terakhir ini Persija mampu mencetak 4 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Ya, dari 3 pertandingan terakhir Persija itu untuk masalah mencetak gol, kembali lagi dalam 3 match terakhir hanya mencetak 4 gol. Memang kita lihat statistik 3 pertandingan terakhir, ya Persija memang menangnya pun tipis, ya menangnya tipis. Dan yang boleh dikatakan bahwa power untuk Persija menang itu sedikit kurang. Walaupun memang sudah ada modal untuk mencetak gol, tapi sedikit power untuk menangnya itu kurang, ya. Tapi buktinya ya pertahanan Persija ini kan lumayan bagus, ya kalau boleh dibilang, ya. Dari 3 match terakhir aja Persija hanya kemasukan 2 gol, ya. Jadi kan lumayan udah bagus ya pertahanannya, ya. Dan maka dari itu, karena pertahanannya Persija bagus, tapi lini depannya ini, ya itu sebenarnya sudah bagus, tapi kurang power aja untuk mencetak kemenangan. Maka dari itu dalam 3 match terakhir, ya seperti Persija menang lawan Persiraja tipis 1-0, ya. Karena pertahanannya juga bagus, tapi lini depannya itu yang saya katakan bagus, tapi masih belum ada power untuk mencetak kemenangan. Lalu lawan Persita Tangerang 1-1, ya. Lalu lawan Persela Lamongan menangnya juga tipis 2-1, ya. Jadi boleh dibilang dari Persija Jakarta sebenarnya dari 3 pertandingan terakhir walaupun ya menang 2 kali dan 1 kali imbang, tapi dari data ini kalau kita simpulkan, kalian juga bisa baca di sini. Kalau kita simpulkan ya memang Persija kurang menggedor aja, ya. Hanya itu aja, kurang menggedor atau mental untuk mencetak golnya ini masih minim lah boleh dibilang, walaupun memang rata-rata per laga 1. Tapi yaitu antara menang atau imbang aja seperti itu hasilnya. Kalau rata-rata 1, ya beda kalau hampir mencapai 2 masih mending, tapi ini rata-rata 1. Dan itu Persija dari 3 match terakhir, ya. Jadi dari kesimpulan ini ya memang di lini depannya sudah mencetak 4 gol ya sudah baik, tapi boleh dibilang masih kurang power untuk memperoleh kemenangan, itu aja dari 3 match terakhir. Lalu untuk pertahanannya dengan hanya kemasukan 2 gol dari 3 pertandingan terakhir, ya sudah bagus Persija. Jadi untuk di lini belakang Persija dari 3 match terakhir nggak ada masalah, ya. Dari dalam 6 match terakhir aja hanya kemasukan 5 gol, ya sama lah, nggak berbeda jauh. Juga sudah baik, ya. Persija hanya kemasukan 5 gol dari 6 pertandingan, sudah bagus lah untuk pertahanannya, tidak perlu dibahas terlalu jauh, ya. Itu dari Persija Jakarta. Lalu kita lihat Arema Malang, ya. Bagaimana statistik dia? Sekarang ada di peringkat ke-6 Arema dalam 6 pertandingan itu mampu mencetak 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dalam 6 pertandingan terakhir itu mampu mencetak 7 gol dan hanya kemasukan 4 gol. Jadi agregat golnya +3 dan poinnya 9, ya. Jadi selisihnya hanya 1 poin saja dengan Persija, ya, Arema Malang. Kesimpulannya bagaimana? Ya ini nggak jauh beda dengan Persija. Kesimpulan datanya ini nggak jauh dengan Persija. Dalam 6 kali bermain, Arema Malang mampu mencetak 7 gol, ya, sama seperti Persija, ya, 7 gol. Lalu jumlah kemasukannya, kebobolannya itu Arema 4. Kalau Persija kan 5, ya. Ini Arema nih kebobolan 4. Jadi agregat golnya +3, ya. Jadi dari data ini Arema Malang nggak jauh seperti Persija, bahwa di lini depannya sudah bagus, tapi yaitu nggak punya power untuk mencetak kemenangan. Itu Arema. Lalu untuk lini belakangnya itu sudah bagus, karena dalam 6 pertandingan hanya kemasukan 4, ya. Jadi pernah clean sheet pastinya, untuk menang atau imbangnya pernah clean sheet, ya. Jadi bagus, boleh dibilang bagus Arema Malang pertahanannya, sama seperti Persija, ya. Kita lihat 3 match terakhir, kita lebih masuk lagi Arema Malang bagaimana sih gitu, ya. Arema Malang dalam 3 pertandingan terakhir ini cukup luar biasa. Sebelum melawan Persija hari ini, itu kemarin Arema Malang menang 3-0 atas Persela Lamongan, ya. Lalu sebelumnya lagi menang 1-0 lawan Persipura Jayapura. Lalu pertandingan terakhirnya di 3 match terakhir itu Arema ditahan imbang 0-0 oleh PSIS Semarang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir itu Arema Malang mampu mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang.
dari 3 pertandingan terakhir, Arema Malang mampu untuk mencetak 4 gol dan hanya kemasukan, tanpa kemasukan. Selama 3 pertandingan terakhir, Arema Malang tidak pernah kebobolan 1 gol pun, alias clean sheet, ya. Jadi imbangnya clean sheet, menangnya pun juga clean sheet. Jadi luar biasa pertahanan dari Arema Malang, ya. Kesimpulannya dari 3 pertandingan yang sudah dilalui Arema Malang sebelum melawan Persija ini, untuk di lini depannya sama, bahwa dalam 3 match hanya mencetak 4 gol, ya hanya kurang power untuk mencetak gol. Itu aja sebenarnya, mencetak kemenangan, hanya kurang power untuk mencetak kemenangan. Tapi dalam 3 match terakhir, apalagi sebelum melawan Persija ini, Arema Malang menang 3-0 atas Persela Lamongan, ya. Berarti boleh dibilang mental kali ini Arema on fire sekali, ya, karena terakhir menang 3-0. Wow. Jadi kesimpulannya untuk lini belakangnya sudah bagus sekali, karena dalam 3 match terakhir Arema Malang belum kemasukan 1 gol pun, ya, alias clean sheet. Itu Arema Malang, ya. Oke, dari 2 preview tim ini yang sudah saya bacakan datanya, kita mulai membahas perbandingan dari kedua tim ini bagaimana. Sebenarnya untuk kedua data yang saya sudah berikan, masing-masing tim dari Persija dan Arema itu imbang, ya. Imbangnya dalam arti kata apa? Ya, untuk lini depannya sama-sama boleh dibilang sudah baik lah, ya, sudah baik, hanya kurang power untuk mencetak kemenangan, ya. Itu yang saya bilang dari kedua tim ini. Tapi, ya, ada tapinya, ya. Dalam 3 match terakhir, kalau kita simpulkan, ya, di lini depannya untuk mencetak golnya kedua tim ini, itu Arema masih mending. Kenapa? Terakhir menang 3-0 lawan Persela Lamongan. Sedangkan datanya Persija dalam 3 match terakhir, kita lihat 5 match terakhir aja, Persija tidak pernah mencetak 2 gol lebih. Maksimal hanya 2 gol Persija Jakarta. Ya, beda dengan Arema yang kemarin mencetak 3 gol lawan Persela Lamongan di pertandingan sebelum melawan Persija ini. Ya, itu di lini depannya Arema Malang, ya, yang mampu untuk mencetak 3 gol kemarin ini. Sedangkan Persija tipis-tipis semua, ya. Itu dari kedua tim ini perbandingannya seperti itu, ya, untuk jumlah memasukkan bolanya, ya. Lalu yang kedua, kenapa saya bilang imbang lagi? Karena lini bertahan kedua tim ini sama-sama bagusnya, ya. Sama-sama Persija hanya kemasukan 5 gol dan Arema kemasukan 4 gol, ya. Boleh dibilang walaupun memang selisih 1 gol, ya, tapi Persija dan Arema ini secara 6 pertandingan, ya, pertahanannya sudah bagus, ya. Tapi ada tapinya lagi, ya. Di lini belakang dari Arema 3 match terakhir tanpa kemasukan 1 gol pun. Bedanya dengan Persija, ya, tadi sudah kemasukan berapa gol dari Persija itu, ya. Persija sudah kemasukan 2 gol dari 3 pertandingan. Jadi Arema Malang di lini pertahanannya di 3 match terakhir lebih bagus dibandingkan Persija, ya. Itu sebenarnya walaupun memang ini saya kupas dari 6 pertandingannya dulu, ya, itu datanya imbang. Tapi kalau kita lihat 3 match terakhirnya, ya, tadi yang saya bacakan barusan, bahwa Arema di lini depannya lebih bagus dibandingkan Persija. Lalu di lini pertahanannya Arema juga lebih bagus karena 3 pertandingan terakhir clean sheet tanpa kebobolan, ya. Jadi bagaimana untuk kita merujuk pada prediksi pertama? Ya, kalau kita lihat dari 3 pertandingan terakhir memang boleh dibilang Arema diunggulkan, ya, boleh dibilang seperti itu dalam 3 match terakhir. Tapi karena saya sudah melihat kemarin tim-tim yang Liga 1 kemarin bermain ini, itu setelah libur, ya, seminggu, ya, boleh dibilang seminggu kalau nggak salah Liga 1 ini libur. Itu banyak sekali kan kejutan yang terjadi. Jadi saya kalau melihat data seperti ini, ya, karena lihat data seperti ini dan juga dibantu dengan udah libur seminggu kemarin Liga 1, saya boleh katakan pertandingan ini di prediksi pertama saya itu akan imbang, ya. Imbangnya berapa-berapa kalau kita dari datanya Persija yang minim gol, ya, dalam 3 pertandingan terakhir dibandingkan Arema Malang, ya, kita ambil kesimpulannya untuk imbangnya itu antara 1 sama atau mungkin 2 sama. Tapi kalau kita tarik kesimpulan mungkin bisa terjadi 3 gol lebih, ya. Karena rata-rata memang Arema Malang juga banyak kejutan juga, Persija juga terkadang banyak kejutan juga, apalagi ini laga big match, ya. Tapi kita ambil standarnya kemungkinan 1 sama atau 2 sama, itu untuk hasil serinya, ya. Di prediksi pertama saya yang paling terkuat dari data ini. Lalu di prediksi kedua, kalau kita mau memilih, ya, memilih tim mana nih yang
di hasil prediksi kedua yang 50-50 bisa terjadi lebih besar sedikit persenannya ya sesuai di data ini, itu kemungkinan Arema Malang di prediksi kedua. Walaupun memang nggak berbeda jauh kok dengan presentasi prediksi ketiga saya di mana Persija yang menang gitu ya. Nanti presentasinya saya munculkan di sini. Jadi prediksi pertama dari pertandingan kali ini kemungkinan imbang. Untuk skornya kemungkinan 1 sama atau 2 sama. Lalu di prediksi kedua, kalau saya untuk memilih ya, di prediksi kedua itu yang 50-50 ya, dan yang ketiga itu yang kemungkinannya paling kecil terjadi ya. Jadi saya harus memilih ya, kemungkinan kalau dari data ini dari 3 match terakhir Arema Malang yang diunggulkan sedikit sajalah di atas Persija Jakarta ya. Lalu di prediksi ketiga ya Persija Jakarta. Jadi untuk jika menang Arema Malang mungkin kalau menang bisa 2-1 atau 2-0, prinsip pun bisa ya. Kalau Persija menang itu tipis, mungkin 1-0, itu aja. Karena kalau Persija bisa mencetak kemenangan 2-1, berarti kan tandanya Persija mampu mencetak 2 gol ke gawang Arema, itu di luar dari data. Karena kalau kita lihat pertahanannya Arema itu super duper luar biasa ya. Jadi kalau boleh dibilang kedua tim ini kalau menang ya kemungkinan kalau Arema itu bisa 2-0. Tapi kalau Persija kalau menang kemungkinan 1-0. Untuk 2-0 ya bisa terjadi, tapi yaitu kalau dari data ini Persija Jakarta kemungkinan menangnya kita ambil 1-0 aja ya. Jadi kesimpulannya untuk prediksi dan preview pertandingan antara Persija melawan Arema Malang, di prediksi terkuat dari data ini skornya kemungkinan akan imbang antara 1 sama atau 2 sama ya. Jadi itu aja yang aku pengen bagikan kepada kalian, dan prediksi ini belum tentu benar ya, karena ini semua sesuai data, belum tentu sesuai dengan jalannya pertandingan di lapangan. Jadi untuk lebih pastinya kalian harus nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi dan menebak tim yang menang siapa dan skornya kemungkinan berapa ya hingga akhir pertandingan. Jadi itu aja yang aku mau bagikan kepada kalian. Semoga kalian bisa menambah informasi-informasi setelah saya bacakan data-data dari kedua tim. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe. Semoga channel ini bisa semakin maju dan memberikan informasi pada kalian semua ya. Thank you ya. See you.